Dewa Bela Diri Tak Tertandingi. Bab 309 hingga bab 315. Bab 309, Pintu-pintu penyegelan. Kurang ajar. Aku benar-benar tak menyangka bahwa di negara kecil seperti Sueyu, masih ada orang yang berani berbicara padaku dengan nada seperti itu. Ujar Raja Roh Jahat tingkat raja itu. Tubuhnya melayang di udara, sementara aura jahat berwarna gelap terus menguar dari sekelilingnya. Namun, aku ingin tahu. Siapa sebenarnya dirimu? Lanjutnya dingin. Pada saat yang sama, tak terhitung rantai hitam bergerak serempak, menyapu ke arah pria berjubah hitam serta 8 kultivator tombak di sekelilingnya. Namun tepat di saat itu, ki murni meledak dari ujung tombak 8 orang tersebut, mengguncang langit dan bumi. Mati! Teriakan menggema. 8 tombak melesat bersamaan, membelah angkasa. 8 naga ki murni mengaum liar, taring-taring mereka tampak mengerikan. Dentuman keras bergulung di udara, sementara rantai-rantai hitam bergetar hebat, bahkan banyak di antaranya hancur berkeping-keping. Bersamaan dengan itu, kultivator misterius berjubah hitam melompat ke udara. Kedua tangannya bergerak membentuk segel, dan seketika pusaran mengerikan muncul di langit. Di belakang Raja Roh Jahat tingkat raja, sebuah pintu raksasa muncul. Pintu itu begitu besar, bagaikan lubang hitam yang terbuat dari ki kematian, memancarkan aura yang menakutkan hingga membuat jantung bergetar. Cahaya tajam berkilat di mata Lin Feng. Itu adalah roh darah. Pintu penyegelan. Orang ini berasal dari klan kekaisaran. Batin Lin Feng, detak jantungnya mendadak meningkat. Aura hitam mematikan itu pernah ia lihat sebelumnya. Duan Feng pernah menggunakannya. Namun dibandingkan dengan ini, kekuatan Duan Feng terasa jauh lebih lemah dan tak seberapa. Klan Duan, teriak sang raja, wajahnya berubah drastis. Seakan ingin mengatakan sesuatu, namun pintu penyegelan itu bergerak semakin cepat, mendekat tanpa memberi kesempatan. Reinkarnasi tubuh baru hanyalah teknik iblis tingkat rendah. Ia bergantung pada kekuatan jiwa. Di hadapan pintu-pintu penyegelan dari roh darahku, teknik itu tak ada artinya, ujar pria berjubah hitam dengan suara dingin dan dalam. Setiap kata yang terucap membuat satu pintu penyegelan muncul di udara. Dalam sekejap, 5 pintu penyegelan telah mengepung Raja Roh Jahat itu, mengurungnya di tengah. Aura mengerikan memancar dari kelima pintu tersebut. Kultivator berjubah hitam tetap tenang dan dingin, lalu berkata dengan suara sedingin es, "Segel jiwa." Begitu kata-kata itu jatuh, kelima pintu penyegelan berubah menjadi satu karakter besar yang sama, segel. Karakter-karakter itu menghantam tubuh sang raja dengan kejam. Boom! Dentuman dahsyat mengguncang udara. Otot-otot sang raja terkoyak, bayangan hitam ilusif muncul dari tubuhnya. Namun setiap segel terus menekan, menyegel jiwanya semakin dalam. Mengerikan. Mata Lin Feng berkilat. Kekuatan pintu-pintu penyegelan itu sungguh menakutkan. Terlebih lagi, jelas terlihat bahwa pintu penyegelan memiliki efek penindasan yang sangat kuat terhadap Raja Roh Jahat. Teknik reinkarnasi tubuh baru miliknya benar-benar dibatasi. Jika tidak, kultivator berjubah hitam itu mungkin tak akan bisa mengatasinya dengan mudah. Semua ini memang telah direncanakan sejak awal. Cara membunuh Raja Roh Jahat tingkat raja ini sudah disiapkan dengan matang. Bahkan kemungkinan besar, orang yang mengatur agar semua orang berkumpul di luar Celestial River adalah pria berjubah hitam itu sendiri. Cahaya berkilat. Sebuah payung besar muncul di tangan kultivator misterius tersebut. Payung itu terbuka perlahan, dan di tengahnya terpancar cahaya keemasan yang menyilaukan, disertai aura menakutkan. "Pergi!" teriaknya dingin. Payung emas itu melesat dari tangannya, menghantam jiwa sang raja dengan kecepatan luar biasa. Tutup! Payung itu perlahan menutup. Sesaat kemudian, aura mengerikan lenyap tanpa jejak, dan segel-segel di udara pun menghilang satu persatu. Di langit, hanya tersisa hujan rantai tak bernyawa yang jatuh perlahan. Jiwa sang raja telah lenyap sepenuhnya. Saat Lin Feng melihat payung itu kembali ke tangan kultivator berjubah hitam, hatinya bergetar. Jiwa itu benar-benar telah ditangkap dan ditangani. Cahaya berkilat sekali lagi, payung itu menghilang dan disimpan kembali ke dalam batu milik pria tersebut. Ia turun perlahan ke tanah dan berkata dengan nada dingin, "Jika kalian melihat mata-mata dari negara lain, kalian tahu apa yang harus dilakukan." Begitu kata-kata itu selesai, 8 kultivator bertombak menghilang seketika, menyebar untuk menyisir daerah sekitar. Pada saat yang sama, kultivator berjubah hitam itu berbalik perlahan. Kepalanya masih sedikit tertunduk saat ia berkata kepada Lin Feng, "Awalnya aku berniat mengikutimu untuk mengambilnya kembali.
Namun karena kau tidak pergi, keluarkan sekarang. Lin Feng tertegun. Ia terdiam, namun pria berjubah hitam kembali berbicara, perlukah aku mengingatkanmu bahwa kuali naga langit ada padamu? Seperti yang kuduga. Lin Feng benar-benar terkejut. Persepsi orang ini terlalu tajam. Ia mengira tak seorang pun menyadarinya. Ke-13 roh jahat memang mencuri kuali naga langit, namun saat sang raja menyerap mereka, kuali itu tidak muncul. Bahkan ketika sang raja tewas, kuali itu tetap tak terlihat. Semua itu karena roh jahat yang menyerang Lin Feng lah yang membawa kuali tersebut, dan saat Lin Feng membunuhnya, ia langsung menyimpannya ke dalam batu na. Kerumunan hanya melihat kilatan pedang Lin Feng, tak seorang pun menyadari gerakan kecil saat ia mengambil kuali. Itulah sebabnya sang raja sebelumnya menyebut Lin Feng terlalu berani. Lin Feng tersenyum tipis, lalu mengeluarkan sebuah kuali dan meletakkannya di tanah. Itulah kuali naga langit. Kau boleh pergi, ujar kultivator berjubah hitam sambil tersenyum hangat, lalu mengambil kuali itu. Lin Feng mengangguk datar, berbalik, dan segera pergi. Tak lama kemudian, 8 kultivator bertombak kembali berkumpul di belakang pria berjubah hitam. Misi mereka telah selesai. Lin Feng memasuki Celestial River, memandang tanah yang dipenuhi mayat. Darah mengalir seperti sungai, bau amis menusuk hidung. Rasa dingin merayap ke dalam hatinya. Seperti yang ia duga, 8 kultivator bertombak itu telah membunuh semua saksi dan mata-mata yang bersembunyi di kejauhan. Tak seorang pun tahu apa yang sebenarnya terjadi, kecuali pria berjubah hitam itu, 8 bawahannya, serta Lin Feng dan kawan-kawannya. Pembantaian berdarah ini juga merupakan peringatan bagi Lin Feng dan yang lainnya. Senyum hangat dan mudah diajak bicara, batin Lin Feng sambil tersenyum dingin. Jika yang berdiri di sana adalah raja berhati dingin atau pangeran yang brutal dan sewenang-wenang, mana mungkin mereka peduli pada nyawa sepele seperti dirinya dan teman-temannya. Namun, beberapa kultivator dari klan Duan memang dikenal ramah dan mudah diajak bicara. Yang mulia, lain kali jika Anda menginginkan sesuatu, katakan saja langsung, suara Lin Feng terdengar dari kejauhan, sampai ke telinga para kultivator itu. Pria berjubah hitam tampak terkejut sejenak. Ia perlahan mengangkat kepalanya, menatap siluet Lin Feng di cakrawala. Wajahnya tak lagi dingin dan terpisah, malah terlihat hangat dan bersahabat. Dengan kecerdasan Lin Feng, ia memang telah menduga bahwa identitasnya akan ditebak. Namun ia tak menyangka Lin Feng akan memecah keheningan dan mengatakannya secara langsung. Duan Wuya tersenyum, tak memikirkannya lebih jauh, lalu berkata, Lin Feng, kembalilah ke kota kekaisaran secepatnya. Kompetisi besar Sueyu akan segera dimulai. Kami akan menyeleksi para jenius muda dari berbagai negara. 8 pejabat tinggi juga akan berpartisipasi. Dengan bakat alammu, kau pun layak ikut. Selain itu, situasi di antara 13 negara Sueyu kini tidak lagi damai. Lin Feng akan mengingat kata-kata yang mulia. Suara jawaban terdengar dari kejauhan. Tak lama kemudian, sosok Lin Feng menghilang dari pandangan Duan Wuya. Setelah Lin Feng pergi, Duan Wuya memandang mayat-mayat di sekeliling dan tersenyum puas. Kali ini, kita benar-benar mendapat banyak keuntungan. Kuali naga langit adalah harta yang luar biasa. Meski rusak, nilainya tetap tak ternilai. Selain itu, jiwa sang raja yang berhasil ditangkap pun merupakan harta langka. Belum lagi, banyak musuh dan mata-mata dari negara lain juga telah tewas. Ayo pergi, ujar Duan Wuya dengan nada datar. Ia bergerak cepat, diikuti oleh para pengawalnya, kembali menuju kota kekaisaran. 9 siluet berkelebat dan hampir sepenuhnya meninggalkan Celestial River. Namun tiba-tiba, Duan Wuya berhenti. Bukan hanya dia, 8 kultivator lainnya juga berhenti serempak, menatap ke satu arah. Mereka menatap gerbang kota Celestial River, tempat Duan Wuya sebelumnya berdiri. Di sana, kini berdiri satu sosok. Punggung orang itu menghadap mereka. Ia memanggul pedang kuno, jubahnya berkibar tertiup angin. Rambut panjangnya terurai mengikuti hembusan angin, berkilau di bawah sinar matahari. Sosok itu tampak bebas dan alami, namun juga memancarkan kesepian yang sulit dijelaskan. Bab 310. Pedang tanpa perasaan. Sosok yang tampak alami dan bebas, namun juga memancarkan kesunyian itu, seolah berasal dari zaman kuno. Tak seorang pun merasakan kedatangannya, seakan-akan ia memang telah berada di sana sejak awal. Duan Wuya tersenyum, lalu membuka penutup wajahnya. Wajah yang hangat dan ramah pun terlihat jelas, lengkap dengan senyum lembutnya. Ia sedikit membungkuk dan berkata sambil menatap punggung sosok itu,
Duan Wu yang memberi salam kepada Wu Qing. Jika orang lain melihat Duan Wu yang membungkuk kepada seseorang, mereka pasti akan terkejut setengah mati. Duan Wu ya adalah Pangeran Sui Yu. Kekuatannya luar biasa, dan ia merupakan pejabat tinggi peringkat keempat. Ia jarang terlibat dalam pertempuran, bahkan ada yang berspekulasi bahwa ia akan segera naik ke peringkat ketiga. Orang yang bisa membuatnya bersikap hormat seperti ini sangatlah jarang. Namun, sosok sunyi itu adalah salah satunya. Zhuge Wu Qing, seorang yang mampu mencincang lawan tanpa ampun dengan seni pedangnya. Pada usia 15 tahun, ia telah menguasai kendali kekuatan pedang. Usia 18, ia mampu melepaskan serangan energi berbasis pedang. Usia 21, ia menyatu dengan pedang. Dan pada usia 24, ia telah menjadi kultivator pedang sejati. Namun anehnya, meski tak membutuhkan pedang, ia tetap memanggul sebuah pedang kuno di punggungnya. Tangannya jauh lebih tajam daripada bilah manapun. Setiap serangan pedangnya tanpa emosi, dingin dan datar. Karena itulah orang-orang memberinya gelar, pedang tanpa perasaan. Zhuge Wu Qing adalah kultivator pedang terkuat di seluruh negeri Sui Yu. Duan Wu ya hanya bisa melihat punggung Zhuge Wu Qing. Jubahnya berkibar tertiup angin. Wu Qing pun berbicara dengan nada datar. Pangeran kedua, kau seharusnya tahu alasan kedatanganku. Duan Wu ya tersenyum pahit. Setelah mendapatkan pedangnya, Wu Qing tak pernah kembali ke kota kekaisaran dan juga tak berniat pulang. Jika ia muncul di sini, hanya ada satu alasan. Di seluruh kota kekaisaran, hanya ada satu orang yang bisa memintanya turun gunung. Duan Wu yang memahami itu dengan sangat jelas. Senior Wu Qing, aku datang jauh-jauh dari kota kekaisaran, perjalanan ini sangat panjang. Cukup. Wu Qing memotong dengan suara sedingin es, tak ada sedikit pun kehangatan di dalamnya. Duan Wu ya tersenyum pahit. Ia tak menyangka segalanya akan berkembang sejauh ini. Aku mengerti, kata Duan Wu ya. Cahaya berkilat, dan kuali naga langit pun muncul. Lengan bajunya berkibar, dan kuali kuno itu langsung terbang ke arah Wu Qing. Duan Wu ya menyerahkan kuali kuno, ucapnya tenang. Ia tahu betul, pedang tanpa perasaan itu bisa membelah siapa saja, termasuk dirinya. Kuali kuno terbang mendekat. Lengan Wu Qing bergerak ringan, dan kuali itu langsung menghilang. Ia telah menerimanya. Wajahnya tetap dingin dan tenang, seakan hal itu tak berarti apa-apa baginya. Terima kasih, Pangeran kedua, telah membantuku mencapai tujuanku, ucap Wu Qing. Begitu kalimat itu selesai, sosoknya berkelebat. Seperti sebilah pedang, ia menembus udara. Di langit hanya tersisa cahaya pedang, sebelum ia menghilang tanpa jejak. Meski mengucapkan terima kasih, suaranya sama sekali tak menunjukkan rasa syukur. Itu hanyalah formalitas, tidak lebih. Persis seperti saat Duan Wu yang menginginkan kuali itu, Lin Feng tak punya pilihan. Jika ia menolak, kuali itu tetap akan diambil. Meminta dan berterima kasih hanyalah tata krama. Duan Wu yang menatap sosok yang menghilang di cakrawala dan tersenyum pahit. Jika sejak awal ia tahu akan berakhir seperti ini, ia tak akan mengambil risiko menyinggung Lin Feng. Wu Qing benar-benar turun gunung hanya demi kuali itu. Kita kembali, ujar Duan Wu ya. Senyum pahit di wajahnya perlahan berubah kembali menjadi senyum hangat dan lembut. Ia memang kehilangan kuali naga langit, tetapi itu bukan masalah besar. Bukankah kemunculan Wu Qing justru hal yang baik? Mereka berada di pihak yang sama. Lin Feng sama sekali tak mengetahui apa yang terjadi setelah ia pergi. Ia telah kembali ke kediaman Mr. Huo dan menatap dua orang tua itu. Mr. Huo, Mr. Qi, aku harus kembali ke kota Yangzhou. Terima kasih telah merawatku selama berada di Celestial River, ujar Lin Feng dengan tulus. Mr. Huo dan Mr. Qi saling berpandangan, lalu tersenyum bersamaan. Lin Feng, kami berdua sudah memutuskan. Kami ingin mengikutimu, kata mereka. Mengikutiku? Pupil mata Lin Feng menyusut. Mr. Huo dan Mr. Qi adalah kultivator tingkat Xuan Qi. Salah satunya berada di tingkat ketiga Ling Qi, sementara yang lain di tingkat keempat Xuan Qi. Mereka jauh lebih kuat darinya, namun justru ingin mengikutinya. Benar, mengikutimu. Kau tidak akan menolak dua orang tua seperti kami, bukan? Ujar Mr. Qi sambil tersenyum jujur. Lin Feng tertegun, lalu ikut tersenyum. Jika Mr. Qi dan Mr. Huo bersedia mengikutiku, tentu aku tak akan menolak. Dengan kalian berdua di sisiku, jalanku akan jauh lebih aman, kata Lin Feng sambil tersenyum. Ia tahu betul isi hati mereka. Keduanya percaya pada potensi dan karakter Lin Feng.
Ia tentu tak akan menolak bantuan sebesar ini. Terlebih lagi, dalam beberapa hari terakhir, kedua orang tua itu telah banyak membantunya. Jika suatu hari nanti ia menjadi sangat kuat, ia pasti tak akan meninggalkan mereka. Lan Jiao yang berada di sana terkejut. Ia menatap Lin Feng dengan mata berbinar. Bakat Lin Feng memang luar biasa, tetapi pada akhirnya ia masih berada di tingkat Ling Qi. Jelas ia belum bisa dibandingkan dengan Mr. Qi atau Mr. Huo. Namun dua kultivator kuat itu tetap rela mengikutinya. Posisi Lin Feng di hati mereka sangatlah tinggi. Mereka percaya bahwa suatu hari nanti Lin Feng akan menjadi sosok luar biasa dan membalas kebaikan mereka. Sayangnya, orang-orang dari Paviliun Mimpi sebenarnya bisa saja menjadi sahabat Lin Feng. Bahkan di awal, Bibiun pernah ingin menjodohkan Lin Feng dengan Lan Jiao. Namun demi kuali kuno, mereka justru menjadikannya musuh. Bibiun mengancam Lin Feng dan menuntut kuali itu. Saat Lin Feng menolak, ia berniat membunuhnya. Kini, seluruh kultivator kuat Paviliun Kosmik di Celestial River telah tewas. Hanya Lan Jiao yang tersisa, itu pun karena Lin Feng menyelamatkannya. Baginya, semua ini terasa seperti mimpi. Setahun berada di Paviliun Mimpi, dan semuanya hancur begitu saja. Siapa? Tiba-tiba Lin Feng berseru. Sesaat kemudian, ia langsung bergerak keluar. Mr. Huo dan Mr. Qi pun menyusul dengan kecepatan tinggi. Namun ketika mereka tiba di luar, mereka melihat sebuah sosok di kejauhan. Di punggungnya tergantung pedang kuno. Aura pedangnya menghilang, dan sosok itu pun lenyap. Yang tersisa hanyalah jejak ki pedang putih di udara, indah dan menakjubkan. Hebat sekali, gumam Mr. Huo dengan terkejut. Kekuatan itu sungguh mengerikan. Sosok itu melesat seperti meteor, meninggalkan jejak di langit seolah angkasa terbelah oleh pedang. Sangat kuat. Mungkin ia sudah berada di tingkat tinggi Xuan Qi, bisik Mr. Qi. Maksudnya, kemungkinan ia telah menembus tingkat ke-7, ke-8, atau bahkan ke-9 Xuan Qi. Orang itu muncul tanpa suara di luar kediaman Mr. Huo, lalu menghilang seketika. Lihat, teriak Mr. Huo dengan napas tertahan. Mereka menunduk dan melihat ke tanah. Di sana tergeletak sebuah kuali kuno. Boom! Jantung mereka berdegup kencang. Kuali kuno itu ada di sana. Lin Feng baru saja menyerahkan kuali naga langit kepada Duan Wuya, namun kini kuali itu muncul kembali di hadapan mereka. Ia datang untuk mengembalikan kuali. Batin mereka sambil menatap arah sosok yang telah menghilang. Artinya, kuali itu telah direbut kembali dari tangan Duan Wuya. Lin Feng dan yang lainnya dipenuhi kebingungan. Mereka tak mengerti mengapa kultivator sekuat itu mengambil kuali tersebut, hanya untuk mengembalikannya kepada mereka. Lin Feng, cepat ambil kuali itu, ujar Mr. Huo. Lin Feng mengangguk, tubuhnya berkelebat. Ia mengambil kuali itu dan menyimpannya ke dalam batu na, lalu kembali ke tempat semula. Lin Feng, apakah kau mengenal orang itu? Tanya Mr. Huo. Mata Lin Feng berkilat, lalu ia menggeleng. Di antara orang-orang yang ia kenal, satu-satunya yang mungkin sekuat itu hanyalah Yan Yupingsheng, namun jelas bukan dia. Lalu mengapa orang itu mengembalikan kuali padanya? Ini terlalu aneh, gumam Mr. Huo sambil mengernyit. Awalnya Lin Feng memiliki kuali itu. Lalu berbagai kekuatan merebutnya dan saling bertarung. Namun pada akhirnya, kuali itu kembali ke tangan Lin Feng, diantarkan oleh seseorang yang tak dikenal. Lin Feng, mungkinkah itu teman orang tuamu? Tanya Mr. Qi. Mata Lin Feng berkilat sejenak, lalu ia menggeleng. Ayahnya, Lin Hai, tak mungkin memiliki teman sekuat itu. Dan tentang ibunya, ia bahkan belum pernah bertemu. Tidak mungkin, jawab Lin Feng. Apa gunanya berpikir terlalu jauh? Jika ia ingin dikenal, ia tak akan pergi begitu saja. Jika ia tak ingin memperlihatkan diri, apa gunanya kita memaksakan diri mencari tahu? Saat ia ingin kau tahu, kau pasti akan mengetahuinya, ujar Lan Jiao. Lin Feng mengangguk pelan. Benar. Orang itu mengembalikan kuali dan pergi tanpa sepatah kata. Jelas ia tak ingin identitasnya diketahui. Lalu untuk apa memusingkannya? Yang terpenting, kuali itu kini ada di tangannya. Mungkin suatu hari nanti, aku akan tahu siapa dia, pikir Lin Feng. Bab 311, Permintaan. Kota Yangzhou terus berkembang dari hari ke hari. Di gerbang kota, para penjaga berdiri tegap dengan ekspresi dingin dan penuh wibawa, seolah patung hidup yang tak mengenal rasa takut. Di luar gerbang, dua kuda perang berzirah Qi Xie berdiri kokoh, menengadah ke langit sambil meringkik keras, suara mereka menggema di udara seperti teriakan medan perang.
Di sisi kedua kuda itu berdiri dua patung perunggu yang tampak begitu hidup, seakan memiliki jiwa. Salah satunya adalah patung Liu Changlan, pencipta kuda perang berzirah Qixie. Wajahnya terlihat tegas namun mengandung kelembutan tersembunyi. Dari patung itu memancar aura yang hampir identik dengan Qi Liu Changlan sendiri, membuatnya terasa seolah ia masih berdiri di sana, mengawasi dunia. Patung lainnya menggambarkan seorang pemuda. Wajahnya tenang, tampan, dan penuh wibawa. Kedua matanya terpejam, bibirnya mengandung ekspresi yang sulit dimengerti. Dari sosok itu terpancar sedikit kesombongan alami, namun justru menambah kesan heroik dan bebas tanpa belenggu. Ia adalah komandan pasukan Qixie, penguasa kota Yangzhou, sang Markuis Qixie. Kedua patung itu adalah monumen peringatan, simbol kejayaan para panglima besar, seolah-olah kota Yangzhou akan selamanya berada di bawah perlindungan mereka. Di luar kota, banyak orang datang untuk memberi penghormatan. Liu Changlan, sang panah ilahi, dipuja sebagai pahlawan oleh rakyat. Ia adalah pahlawan yang hampir dibunuh oleh keluarga kekaisaran sendiri. Takdir sungguh kejam baginya. Di zaman seperti ini, menjadi pahlawan bukanlah pilihan yang bijak. Hanya mereka yang memiliki kekuatan absolut yang dapat membuat musuh gentar, terlebih jika musuh itu adalah keluarga kekaisaran. Namun suasana di kota Yangzhou tetap hidup. Orang-orang berbincang dan tertawa, wajah mereka dipenuhi semangat dan harapan. Sejak Lin Feng diangkat menjadi Markuis kota Yangzhou, kota ini mengalami perubahan besar. Bangunan-bangunan kultivasi yang megah bermunculan di berbagai penjuru kota. Bahkan gerbang kota pun kini tampak jauh lebih agung, dijaga oleh pasukan Qixie yang berdiri waspada, mata mereka tajam seperti dewa yang mengawasi manusia fana. Saat ini, kota Yangzhou benar-benar pantas menjadi wilayah seorang Markuis. Pengaruhnya terus berkembang, namanya semakin menggema. Setelah pasukan Qixie menetap di kota ini, kultivasi menjadi salah satu prinsip utama kehidupan. Tingkat kultivasi penduduk pun meningkat dari hari ke hari. Semua orang berlatih dengan tekun, memimpikan suatu hari bisa menembus langit, menjadi Markuis, dan memimpin orang lain. Budaya dan atmosfer semacam ini menarik banyak pendatang dari wilayah sekitar. Setiap hari, orang-orang baru terus berdatangan ke kota Yangzhou. Tiba-tiba, teriakan nyaring seekor elang raksasa menggema dari kejauhan. Orang-orang yang berkumpul di depan gerbang kota serentak mendongak ke langit. Di cakrawala tampak sebuah titik hitam yang melesat cepat, semakin lama semakin jelas. Itu binatang buas. Begitu mereka melihat bentuknya dengan jelas, tubuh banyak orang menegang. Itu adalah binatang buas yang ganas, teriakan tajamnya dipenuhi niat membunuh. Dari matanya memancar cahaya kejam, aura kebinatangan meledak keluar. Sayapnya yang besar mengepak kuat, menciptakan angin kencang seperti badai. Dalam satu tarikan napas, ia mampu melintasi jarak ribuan meter. Itu adalah burung pemangsa. Yang paling mengejutkan, di punggung binatang buas itu berdiri dua sosok manusia. Angin kencang berhembus di sekitar mereka, membuat pakaian dan rambut panjang mereka berkibar liar. Namun ekspresi mereka tetap tenang dan tak terkekang. Seorang pemuda dan seorang gadis. Pemuda itu tampan, tubuhnya ramping hampir menyerupai seorang wanita. Tatapan matanya dipenuhi kesombongan dingin dan ketidakpedulian. Ada kilatan aneh yang tersembunyi di balik pandangannya. Gadis di sampingnya juga cantik luar biasa. Sikapnya angkuh, seperti seorang putri bangsawan dengan status yang sangat tinggi. "Kakak, itu kota Yangzhou," ucap gadis itu dengan suara lembut namun syarat keangkuhan. "Benar, itu Yangzhou," jawab pemuda itu sambil mengangguk ringan. "Guru pernah mengatakan, baru-baru ini muncul seorang jenius muda di Sueyu. Namanya Lin Feng, usianya bahkan lebih muda darimu. Sekarang dia sudah menjadi Markuis kota Yangzhou dan seluruh kota memujanya. Lihat dua patung itu, yang menggambarkan pemuda pasti adalah Lin Feng," kata gadis itu sambil menunjuk patung Lin Feng. Suaranya dingin dan acuh tak acuh. Pemuda itu tampak terkejut sesaat. Cahaya buas melintas di matanya. Markuis? Hanya gelar sepele. Bahkan jika Sueyu memberikannya padaku, aku akan menolaknya dengan jijik. Soal jenius yang dikatakan gurumu itu, dia baru menembus tingkat ke-7 Lingqi. Di mataku, dia bukan siapa-siapa. Aku bisa membunuhnya dalam satu serangan." Kesombongan dan keangkuhan pemuda itu terasa menyesakkan. Mendengar itu, gadis tersebut tertawa kecil, seolah sangat menikmati sikapnya. "Tentu saja, tak mungkin dia menyaingimu. Kau harus tahu, guru kita berusia lebih dari 150 tahun, namun hanya menerima kita berdua sebagai murid.
Itu berarti bakat dan kekuatanmu sudah melampaui para pejabat tinggi peringkat bawah. Bahkan mereka yang berada di puncak peringkat pun, cepat atau lambat akan kau lampaui. Sudah pasti, jawab pemuda itu dingin, seakan takdir berada dalam genggamannya. Kompetisi besar Sueyu akan segera dimulai. Para kultivator terbaik Sueyu akan menuju kota kekaisaran untuk berlatih dan mempersiapkan diri, ingin menunjukkan potensi mereka demi mendapatkan tempat dalam kompetisi. Itulah alasan guru mengirim kita untuk menimba pengalaman. Dia jelas percaya pada kita. Kali ini, peringkat 8 pejabat tinggi pasti akan berubah. Kesombongan berkilat di matanya. Dalam pandangannya, siapapun pejabat tinggi peringkat terbawah itu, pasti akan ia gantikan. Itu wajar. Meski Sueyu tak bisa dibandingkan dengan kekaisaran besar, tetap saja ini negara luas yang menyembunyikan banyak kultivator kuat. Selama bertahun-tahun, para jenius itu pasti berlatih dengan keras. Mereka semua tentu ingin ikut kompetisi besar Sueyu dan merebut posisi pertama, ujar gadis itu sambil mengangguk. Saat itu, mereka telah tiba di atas kota Yangzhou, masih melayang di udara sambil memandang ke bawah. Kira-kira, apakah Lin Feng cukup kuat untuk menjadi salah satu dari 8 pejabat tinggi? Tanya gadis itu. Kenapa kau menyebut namanya sejajar denganku? Bentak pemuda itu dengan wajah muram. Ia jelas merasa tidak senang dibandingkan dengan Lin Feng. Black Eagle, turun, perintahnya dingin. Elang raksasa itu segera menukik ke bawah. Senyum muncul di wajah gadis tersebut. Ia menyukai kesombongan pemuda itu, karena membangkitkan gairah di hatinya. Ketika orang-orang di luar kota Yangzhou melihat binatang buas itu menukik ke arah mereka, jantung mereka berdebar hebat. Terlalu mengerikan. Saat masih di langit, ukurannya belum begitu terasa. Namun kini, ketika menukik turun, mereka menyadari betapa raksasanya elang itu. Kepakan sayapnya menciptakan angin dahsyat yang membuat kerumunan terhempas ke belakang. Ketika pasukan Qi Xie di gerbang kota melihat elang itu menukik ke arah patung, wajah mereka langsung berubah. Meski rasa takut mencengkeram, mereka tak bisa mentolerir penghinaan semacam ini. Berhenti! Teriak para prajurit Qi Xie dengan raungan marah, lalu melompat menyerang ke arah elang itu. Kerumunan menahan napas. Pasukan Qi Xie memang layak disebut pasukan elit Sueyu. Mereka sama sekali tak mengenal rasa gentar. Mati, bentak pemuda itu. Seberkas cahaya tajam melesat di langit seperti meteor, menghantam para prajurit Qi Xie yang berada di udara. Tubuh mereka bergetar hebat. Boom! Suara ledakan menggema, darah muncrat ke udara. Tubuh para prajurit terbelah dua, hujan darah menyelimuti langit. Jeritan histeris terdengar dari kerumunan. Pemuda itu terlalu berbahaya. Boom! Boom! Dua ledakan lagi terdengar. Patung Liu Changlan dan Lin Feng hancur berkeping-keping, serpihannya beterbangan ke segala arah. Angin menderu hebat. Tekanan udara kembali menghantam kerumunan, membuat banyak orang terjatuh. Elang itu kembali terbang tinggi, menjauh dari pasukan Qi Xie yang tak henti-hentinya keluar dari kota untuk bertempur. Namaku Ling Tian. Katakan pada Lin Feng, jika dia ingin membalas dendam, datanglah mencariku di kota kekaisaran. Suara Ling Tian yang angkuh menggema dari langit, membuat jantung banyak orang berdegup kencang. Elang itu mengepakkan sayapnya lebih cepat, hingga akhirnya berubah menjadi titik hitam dan menghilang. Seberapa kuat dia? Elang itu pasti binatang buas tingkat Xuan, gumam orang-orang dengan tubuh gemetar. Namanya Ling Tian. Tak lama kemudian, pasukan Qi Xie yang datang melihat mayat-mayat berserakan dan patung yang hancur. Wajah mereka dipenuhi kebencian yang mendalam. Tanpa disadari, Ling Tian telah menciptakan ribuan musuh baru. Pada saat yang sama, di kejauhan di sebuah jalan kuno, beberapa kuda tampak berlari kencang, menimbulkan debu tebal. Para penunggangnya terlihat tegang. Mereka adalah Lin Feng dan rombongannya. Beberapa saat sebelumnya, mereka juga mendengar suara angkuh pemuda itu, namun belum mengetahui apa yang terjadi di kota Yangzhou. Kuda-kuda mereka dipacu semakin cepat. Itu Marquis kita. Marquis Lin Feng telah kembali, seru seseorang di luar kota ketika mengenali sosok di kejauhan. Dalam sekejap, Lin Feng tiba di gerbang kota. Ketika matanya menangkap puluhan mayat prajurit Qi Xie di tanah, wajahnya langsung berubah drastis. Ling Tian. Lin Feng mendongak ke langit, ke arah tempat elang itu menghilang. Aura pembunuh yang dingin dan mengerikan meledak dari tubuhnya. Bab 312, Ambisi yang menjulang. Kota Kekaisaran. Lin Feng berbisik pelan. Ia sama sekali tidak mengenal Ling Tian. Saat berada di kota Kekaisaran dahulu, ia juga tak pernah mendengar nama itu.
Namun Ling Tian telah datang ke kota Yangzhou hanya untuk mempertontonkan kekuatannya. Ia membantai pasukan Qi Xie tanpa ragu, lalu pergi setelah meninggalkan pesan yang ditujukan khusus untuk Lin Feng. Jika Lin Feng ingin membalas dendam, ia dipersilakan datang ke kota kekaisaran untuk mencarinya. Bagi Ling Tian, nyawa tak memiliki arti apapun. Di matanya, manusia dan binatang hanyalah ternak yang menunggu untuk disembelih. Demi membuktikan betapa kuat dirinya, ia tak segan membunuh siapapun yang menghalangi jalannya. Aku akan membuatmu menyesali perbuatanmu, ujar Lin Feng dengan suara sedingin es. Keputusannya telah bulat. Ia akan segera berangkat menuju kota kekaisaran. Duan Wu ya pernah mengatakan bahwa kompetisi besar Sueyu sudah semakin dekat. Dalam periode ini, banyak jenius di negara Sueyu mulai bermunculan. Ling Tian jelas salah satunya, dan pasti masih akan ada banyak sosok sepertinya yang menuju kota kekaisaran untuk ikut serta dalam kompetisi tersebut. Marquis. Pasukan Qi Xie memberi hormat dengan suara lantang. Nada mereka syarat amarah, wajah mereka memerah karena emosi yang tertahan, niat membunuh bergejolak di mata masing-masing. Kuburkan mereka dengan layak. Aku akan pergi ke kota kekaisaran, kata Lin Feng dengan nada tenang namun dingin. Para prajurit menggertakkan gigi, kebencian terpancar jelas di wajah mereka, lalu perlahan mengangguk. Tak lama kemudian, mereka mengangkat potongan tubuh rekan-rekan mereka yang gugur dan pergi untuk memakamkannya. Di kejauhan, orang-orang berbisik satu sama lain. Para kultivator kota Yangzhou sebenarnya masih terlalu lemah. Di sini, kultivator tingkat Ling Qi sudah dianggap sangat kuat, terutama di kalangan generasi muda, bahkan dipuja sebagai jenius luar biasa. Namun apa yang mereka saksikan hari ini telah menghancurkan pemahaman mereka. Pemuda mengerikan yang menunggang elang itu jelas telah melampaui tingkat Ling Qi. Kekuatan yang ia tunjukkan membuat orang-orang merasa begitu kecil dan tak berarti. Itu adalah kekuatan yang bahkan tak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Perasaan yang sama pernah mereka rasakan saat melihat Lin Feng. Kini, ketika melihat Lin Feng yang tampan menunggang kudanya, banyak orang diam-diam bertanya-tanya, sejauh mana tingkat kultivasi Marquis mereka sebenarnya? Jika ia dibandingkan dengan pemuda arogan tadi, siapa yang akan menang? Namun Lin Feng sama sekali tak memikirkan hal-hal semacam itu. Bersama rombongannya, ia memacu kuda dengan kecepatan penuh menuju bagian dalam kota Yangzhou. Gedung pemerintahan kini jauh lebih besar dibandingkan sebelumnya. Dari luar, bangunannya tampak seperti benteng raksasa, megah sekaligus menimbulkan rasa gentar. Saat Lin Feng tiba, Feng Yuhan, Lei Qingtian, dan para perwira lainnya telah menunggunya. Namun ketika mereka melihat orang-orang yang datang bersamanya, mata mereka langsung dipenuhi kekaguman. Meng Qing tampak suci dan murni, laksana Dewi Es yang turun ke dunia fana. Duan Xinye anggun dan berharga, ia adalah putri negara Sueyu. Fei Fei memancarkan pesona dewasa, bertubuh indah dan menawan. Selain mereka, dua wanita baru juga datang bersama Lin Feng. Yang pertama adalah Lan Jiao. Yang kedua tampak sangat murni, seluruh tubuhnya membeku dalam es. Hanya fitur wajahnya yang indah terlihat di balik lapisan es. Ia tampak damai dan tenang, senyum lembut menghiasi wajahnya, seolah sedang tertidur di dalam mimpi yang indah. Kecantikannya terasa tidak nyata, seperti makhluk yang lahir dari dunia hayalan. Selain Badao dan para wanita itu, ketiga perwira justru paling terkejut ketika melihat dua lelaki tua yang ikut datang. Meski mereka tidak memancarkan ki sedikit pun, kedalaman di mata kedua orang tua itu membuat siapapun menyadari bahwa mereka bukan orang biasa. Kemungkinan besar, mereka adalah kultivator tingkat Xuan Qi. Bahkan Lin Feng sendiri tampak berbeda. Tatapan matanya kini jauh lebih dalam dan dewasa. Jelas terlihat bahwa perjalanannya ke Sungai Langit telah memberinya banyak pengalaman berharga. Paman Ren, Paman Feng, Paman Lei, ini Tuan Huo dan ini Tuan Qi. Keduanya telah menembus tingkat Xuan Qi, kata Lin Feng sambil memperkenalkan dua lelaki tua itu. Ketiga perwira terkejut. Dugaan mereka ternyata benar. Tuan Huo, Tuan Qi, ujar mereka sambil memberi salam dengan hormat. Fakta bahwa Lin Feng membawa kembali dua kultivator tingkat Xuan Qi membuat mereka tak berani bersikap sembarangan. Senang bertemu kalian, jawab Tuan Qi dan Tuan Huo sambil mengangguk ringan. Ikut aku, kata Lin Feng. Mereka segera memasuki ruang pertemuan. Lin Feng meminta Meng Qing dan Lan Jiao membawa Yunxi ke tempat yang tenang dan damai. Badao pun pergi. Di ruangan itu kini hanya tersisa Lin Feng, dua lelaki tua, dan tiga perwira. Tuan Huo, Tuan Qi, ini adalah kota Yangzhou, wilayah kekuasaanku. Gedung pemerintahan ini juga merupakan kediamanku, jelas Lin Feng singkat, lalu melanjutkan,
Namun aku tidak akan lama tinggal di sini. Kali ini aku hanya singgah sebentar sebelum berangkat ke kota kekaisaran. Kami akan ikut denganmu, kata Tuan Huo. Lin Feng menggeleng pelan. Ia sudah memiliki rencana lain. Penampilan kekuatan Duan Wuya dan Ling Tian telah menjadi pengingat bahwa masih banyak jenius muda yang sangat kuat di Sueyu. Ia harus memaksa dirinya sendiri untuk terus maju, berlatih tanpa henti, dan menjadi lebih kuat. Jika Tuan Huo dan Tuan Qi selalu mengikutinya, mereka pasti akan melindunginya di setiap langkah. Namun Lin Feng tahu, dengan keberadaan Meng Qing saja sebenarnya sudah cukup. Jika ia terlalu bergantung pada perlindungan para kultivator kuat, ia tak akan pernah benar-benar berkembang. Ia harus menjadi kuat dengan kekuatannya sendiri. Hanya dengan cara itu ia bisa menembus langit. Selain itu, jika ia lebih kuat sebelumnya, tragedi yang terjadi hari ini mungkin tidak akan pernah terjadi. Dan ada alasan lain mengapa ia membutuhkan Tuan Huo dan Tuan Qi untuk tetap tinggal di kota Yangzhou. Tuan Huo, Tuan Qi, pasukan Qi Xieku bermarkas di kota Yangzhou. Mereka adalah pasukan elitku. Seluruhnya telah menembus tingkat Ling Qi, namun menurutku itu masih jauh dari cukup. Aku membutuhkan mereka untuk terus menjadi lebih kuat. Sebenarnya, alasan aku pergi ke Sungai Langit adalah demi mereka, ujar Lin Feng dengan nada serius. Aku ingin mereka menjadi pasukan yang benar-benar mengerikan. Pil yang telah kita racik memang bisa membantu, tetapi itu masih belum cukup. Aku berharap kalian berdua bisa tinggal di kota Yangzhou dan membantuku mencapai tujuan ini. Tuan Huo dan Tuan Qi mengerutkan kening. Jadi kau ingin kami meracik lebih banyak pil untuk meningkatkan kultivasi mereka? Tanya Tuan Qi. Itu salah satu tugas yang kuharapkan dari kalian, jawab Lin Feng. Selain itu, kehadiran kalian akan menjadi dorongan besar bagi para prajurit. Kalian juga bisa membantu 3 perwiraku membentuk pasukan elit sejati. Jika kalian membutuhkan apapun, seperti tanaman spiritual, pasukan bisa dikirim untuk mencarinya. Itu juga baik sebagai latihan dan pengalaman tempur bagi mereka. Nada bicara Lin Feng penuh hormat. Meski pasukan Qi Xie sudah elit, baginya itu masih belum cukup. Ia tidak membutuhkan pasukan manusia biasa. Ia menginginkan pasukan yang mampu menembus awan dan mengguncang langit. Mata kedua lelaki tua itu berkilat. Ren King Kuang dan 2 perwira lainnya pun merasakan hal yang sama. Mereka tahu, 2 kultivator Xuan Qi ini pasti memiliki pemahaman alkimia yang luar biasa. Baiklah, Lin Feng. Karena kami sudah memilih mengikutimu, kami akan mendengarkan keputusanmu, kata Tuan Qi sambil mengangguk. Benar, kau yang menentukan. Kami akan melakukan yang terbaik untuk membantumu mewujudkan ambisimu, sambung Tuan Huo. Terima kasih, ujar Lin Feng sambil mengangguk. Lalu ia menoleh ke arah 3 perwira. Tuan Huo dan Tuan Qi berada di tingkat Xuan Qi ketiga dan keempat. Mereka sangat kuat, dan juga merupakan ahli alkimia luar biasa. Mulai hari ini, kalian harus bekerja sama sepenuhnya dengan mereka. Apapun permintaan mereka, penuhi semampu kalian. 2 kultivator Xuan Qi tingkat lanjut, sekaligus alkemis hebat. Ren King Kuang dan 2 perwira lainnya tertegun. Kekuatan seperti ini benar-benar mengerikan. Fakta bahwa mereka bersedia mengikuti Lin Feng membuat keputusan mereka semakin mantap. Baik, jawab ketiganya serempak. Kemudian Lin Feng mengeluarkan sebuah cincin dan menyerahkannya kepada Ren King Kuang. Paman Ren, di dalam cincin ini terdapat 120.000 pil. Pil sanguin spiritual, pil tanah murni, pil vitalitas, dan pil matahari merah. Jika keempat pil ini dikonsumsi bersamaan, kultivator di bawah tingkat Ling Qi ke-6 akan langsung menembus 1 tingkat, bahkan bisa menembus beberapa tingkat sekaligus. Bahkan kultivator tingkat Ling Qi ke-7 dan ke-8 pun berpeluang menembus batas. Jantung Ren King Kuang berdegup kencang. 120.000 pil. 4 jenis pil yang jika digunakan bersamaan bisa langsung membuat seseorang menembus tingkat kultivasi. Itu berarti 30.000 orang bisa naik tingkat dalam waktu singkat. Mengerikan. Sebagai veteran medan perang, Ren King Kuang terbiasa mengendalikan emosinya. Namun kali ini, ia benar-benar kesulitan menahan keterkejutannya. Jantungnya berdegup keras. Ambil, kata Lin Feng sambil menaruh cincin itu di tangan Ren King Kuang. Aku ingin pasukanku menjadi yang terkuat. Pilih kelompok elit untuk dibina secara khusus, minimal harus memiliki kekuatan tingkat Ling Qi ke-7. Prajuritku harus setia dan berani. Selain itu, aku ingin Paman Ren membentuk pasukan Qi Xie menjadi tentara para kultivator. Setiap prajurit harus mencapai setidaknya tingkat Ling Qi ke-5. Semuanya. Minimal tingkat Ling Qi ke-5. Jantung Ren King Kuang berdegup hebat.
Ia tak pernah berani membayangkan pasukan semonstruosa ini. Bab 313, Akulah Lin Feng. Ren Qingguang menatap Lin Feng dengan hati yang bergejolak. Di benaknya, hanya ada satu kesan tentang pemuda di hadapannya. Ambisius dan berani melampaui batas. Sejak memilih untuk mengikuti Lin Feng, ia sebenarnya sudah membayangkan kemungkinan bahwa suatu hari nanti Lin Feng akan menjadikan pasukan Qi Xie sebagai tentara yang benar-benar menakutkan. Namun, bayangan itu masih terasa jauh. Sesuatu yang mungkin hanya bisa terwujud di masa depan yang panjang dan penuh darah. Akan tetapi, dalam waktu yang sangat singkat, Lin Feng telah mengguncang pandangannya sepenuhnya. 120.000 pil. Pil-pil yang mampu membuat 30.000 kultivator menembus batas kultivasi mereka dalam sekejap. Sesuatu yang selama bertahun-tahun hanya berani ia impikan. Lin Feng telah mewujudkannya dalam waktu singkat melalui kegigihan dan tekadnya. Lebih dari itu, Lin Feng bahkan tanpa ragu langsung menyerahkan pil-pil tersebut kepadanya. Seolah menyerahkan beban tanggung jawab yang luar biasa besar dengan sikap tenang dan tegas. Paman Ren, Tuan Qi dan Tuan Huo akan membantu Anda menembus tingkat Xuan Qi. Dengan begitu, kekuatan kita akan meningkat jauh lebih besar, kata Lin Feng dengan nada datar. Ketiga perwira itu tertegun. Tingkat Xuan Qi. Siapa yang akan menolak kesempatan untuk menjadi jauh lebih kuat? Tuan Huo, Tuan Qi, Lin Feng menoleh ke arah dua lelaki tua itu. Keduanya tampak ragu sejenak, namun kemudian segera mengangguk. Kami akan mencari cara, jawab mereka serempak. Baik, kata Lin Feng singkat. Ia kembali menatap Ren Qingguang dan berkata, Paman Ren, Paman Feng, Paman Lei, kalian semua adalah perwira berpengalaman. Aku tidak perlu mengajari kalian cara memimpin pasukan. Namun ada satu hal yang harus kuingatkan. Meski saat ini kita tidak berada di medan perang, semangat tempur pasukan tidak boleh padam. Nada suaranya tenang, tetapi setiap kata mengandung tekanan yang berat. Baik tekad maupun keberanian, mereka harus tetap menempuh jalan darah. Mereka harus terus bertarung, terus menghadapi bahaya. Hanya dengan cara itu kultivasi mereka bisa meningkat. Setelah aku pergi, pasukan harus rutin menjalani misi di luar kota. Itu bukan hanya untuk latihan, tetapi juga untuk menempa pengalaman hidup dan mati. Kita tidak boleh bersikap lembek. Jika mereka tidak menghadapi bahaya saat menembus batas, mereka tidak akan pernah benar-benar menjadi kuat. Pasukan Qi Xie adalah prajurit yang telah selamat dari banyak peperangan. Sebagai komandan, Ren Qingguang tentu berharap tidak ada satupun dari mereka yang gugur. Namun Lin Feng tahu, jika mereka terus dilindungi dalam lingkungan yang aman, apakah mereka masih bisa disebut prajurit yang ditempa darah? Ren Qingguang mengangguk pelan. Aku mengerti, katanya. Ia paham sepenuhnya maksud Lin Feng. Jika pasukan terus disimpan di dalam kota tanpa pertempuran nyata, mereka akan kehilangan taringnya. Pasukan Qi Xie adalah prajurit yang tak gentar menghadapi kematian. Mereka harus terus hidup dalam bayang-bayang perang agar tetap tajam dan ganas. Paman Ren, apakah masih ada yang perlu didiskusikan dengan Tuan Huo dan Tuan Qi? Tanya Lin Feng. Aku ingin masuk pengasingan untuk berlatih. Setelah itu, aku akan meninggalkan kota Yangzhou dan menuju kota Kekaisaran. Ia memberi salam singkat, lalu segera pergi. Pertama, ia memastikan bahwa Meng Qing telah mengatur Yunxi di tempat yang tenang dan aman. Setelah semuanya beres, Lin Feng langsung masuk ke tempat latihan. Teknik jiwa surplus miliknya telah berkembang hingga tingkat yang sangat mengerikan. Ia kini mampu memanifestasikan banyak ular ungu dengan jiwanya. Bahkan, ia bisa membunuh kultivator tingkat Xuan Qi menggunakan naga ungu hasil kondensasi jiwanya. Kemampuan ini adalah kartu penyelamatnya, senjata pamungkas yang bisa menentukan hidup dan mati. Namun Lin Feng tahu, itu masih belum cukup. Ia harus terus melatih teknik itu agar bisa menciptakan lebih banyak jiwa surplus. Jiwanya harus menjadi lebih kuat agar mampu mengendalikan kekuatan roh yang lebih besar. Pada saat yang sama, ia juga harus memperkuat tubuh dan kultivasinya sendiri, menapaki jalan menuju kekuatan sejati. Di luar kota Kekaisaran, suasana sangat ramai dan semarak. Kerumunan manusia mengalir seperti sungai tanpa ujung. Di restoran King Xin, banyak orang bersandar di pagar lantai atas, memandang ke bawah ke arah lautan manusia yang bergerak seperti naga panjang di jalanan. Suara perbincangan memenuhi udara. Meski Duan Lai bukan anggota langsung keluarga Kekaisaran dan tidak termasuk inti kekuasaan kota Kekaisaran, statusnya tetap luar biasa. Benar, pernikahan Duan Yu kali ini pasti akan sangat megah. Di dalam restoran, hampir semua percakapan berpusat pada satu topik, pernikahan Duan Yu. Namun, ada satu meja yang menarik perhatian semua orang.
Di sana duduk dua wanita yang kecantikannya membuat orang-orang sulit bernapas. Salah satunya mengenakan kerudung tipis yang menutupi wajahnya. Hanya siluetnya saja sudah cukup membuat banyak orang terdiam tanpa kata. Wanita lainnya sama-sama cantik, dengan mata yang jernih dan berkilau, seolah memancarkan cahaya tak berujung. Dada montoknya yang menjulang bak dua gunung memisahkan lembah di tengah, memancarkan pesona yang sulit diabaikan. Di antara dua wanita itu duduk seorang pemuda. Pemandangan ini membuat banyak orang iri hingga mata mereka memerah. Ada yang bahkan memandang pemuda itu dengan niat membunuh, diliputi kecemburuan dan ketidakadilan nasib. Duan Yu memang memiliki roh darah dan kecantikan bangsawan, tapi tak kusangka di restoran Kingsin ada dua wanita yang bahkan lebih cantik darinya. Sungguh disayangkan, dua wanita secantik ini justru duduk bersama bocah kecil tak berarti, kata seseorang dengan suara keras, sengaja agar semua orang mendengarnya. Benar, sahut yang lain. Konon Wen Ren Yan adalah jenius sekte Yunhai. Setelah sekte itu dihancurkan, Duan Tianlang menyadari bakat luar biasanya dan langsung tertarik padanya. Keputusan Wen Ren Yan bergabung dengan istana suci Sueyu benar-benar cerdas. Jika ia tetap di sekte Yunhai, ketenarannya pasti terbatas. Sekarang, ia punya panggung di kota kekaisaran. Katanya, Wen Ren Yan sudah menembus tingkat Lingqi ke-7 dan kekuatan roh bambu birunya menjadi sangat mengerikan. Dipadukan dengan roh darah Duan Yu, itu benar-benar pasangan sempurna. Itu omong kosong, sela seorang kultivator muda berusia sekitar 15 tahun. Jenius sejati sekte Yunhai dulu adalah Lin Feng. Saat sekte dihancurkan, semua murid unggulan berkhianat kecuali Lin Feng. Hatinya seteguh gunung, prinsipnya tak tergoyahkan. Takdirnya pasti luar biasa. Meski Lin Feng hanya berada di kota kekaisaran selama setengah tahun, banyak orang masih memujanya. Kisahnya membakar sebuah kota dan menembus negara lain demi menyelamatkan seorang putri telah menjadi legenda yang terus diceritakan. Apa yang kau tahu? Balas orang yang tadi berbicara dengan nada dingin. Wen Ren Yan adalah jenius istana suci Sueyu. Meski baru di tingkat Lingqi ke-7, kemampuan tempurnya luar biasa. Ia bahkan bisa mengalahkan kultivator tingkat Lingqi ke-8. Sedangkan Lin Feng, tak ada yang tahu kemana dia pergi. Mungkin dia sudah mati. Bagaimana kau bisa membandingkan orang mati dengan Wen Ren Yan? Jangan bicara sembarangan, teriak pemuda itu marah. Bagaimana mungkin Lin Feng mati? Aku bilang mungkin mati, lalu kenapa? Jawab pria itu sambil melepaskan ki dingin, sengaja pamer di hadapan dua wanita cantik. Sekarang tutup mulut kotormu. Wen Ren Yan bahkan tak pantas menyentuh bayangan Lin Feng. Balas pemuda itu dengan dingin, tetap tidak mundur. Pada saat itu, wanita cantik bertubuh montok di samping pemuda tampan tersenyum dan berkata pelan, "Aku tak menyangka masih ada orang yang memujamu sampai sejauh ini, bahkan rela mengabaikan akibatnya demi membelamu." Lin Feng tersenyum kecut sambil menggaruk kepalanya. Entah sejak kapan, ia merasa dirinya telah menua, seolah memikul tanggung jawab yang jauh lebih besar. Sejak kehancuran sekte Yunhai hingga sekarang, belum genap 2 tahun berlalu. Ia bahkan belum berusia 18 tahun, namun sudah dipuja oleh begitu banyak orang. Siapa lagi yang bisa mencapai semua itu dalam waktu sesingkat itu? Ia telah berkali-kali berada di ambang kematian. Setiap langkah hidupnya bagaikan legenda berdarah. Aku tak menyangka Wen Ren Yan akan menikahi Duan Yu. Menarik, kata Lin Feng sambil tersenyum tipis. Tampaknya, ketegangan di antara mereka tidak pernah benar-benar menghilang. Sementara itu, pria yang mencaci Lin Feng melepaskan ki yang semakin dingin dan ganas. Ia melangkah ke arah pemuda yang membantahnya. "Bocah bodoh, karena kau tak bisa menutup mulut kotormu, aku yang akan menutupnya untukmu." Tangannya melesat ke depan. Wajah pemuda itu berubah drastis. Ia hanya bisa menatap tangan yang mendekat tanpa daya. Suara siulan tajam terdengar. Pukulan itu tiba-tiba terhenti. "Apa? Siapa yang berani?" teriak pria itu, lalu berbalik. Di hadapannya, Lin Feng berjalan mendekat dengan langkah tenang. "Kau juga bocah ceroboh," ejek pria itu sambil tersenyum dingin. "Aku tidak ingin membunuhmu," kata Lin Feng datar. "Aku hanya ingin kau menutup mulut kotormu." "Kau bilang mulutku kotor?" Pria itu tertawa dingin. "Apa hakmu menghakimiku?" Lin Feng menatapnya lurus. "Karena akulah Lin Feng." Senyum di wajah pria itu langsung membeku dan berubah kacau. "Aku adalah Lin Feng." Namanya bergema di dalam restoran. Suasana seketika menjadi sunyi senyap, sedingin kematian. Bab 314, Pernikahan Wen Ren Yan. Di sisi Lin Feng,
Mata pemuda itu langsung berbinar. Begitu memikat. Ia sama sekali tak menyangka bahwa Lin Feng, sosok pahlawan yang selama ini ia kagumi dan puja, benar-benar muncul di hadapannya. Aku minta maaf, aku telah berbuat salah. Pria yang sebelumnya menghina Lin Feng akhirnya berbicara. Bibirnya gemetar hebat, raut wajahnya membeku kaku. Ia hanya berani mencela Lin Feng di belakang layar, tetapi ketika harus berhadapan langsung dengan sosok yang diselimuti begitu banyak legenda berdarah, keberaniannya runtuh seketika. Wajahnya kini pucat pasi, seperti mayat hidup. Maaf. Senyum dingin bernuansa jahat terbit di sudut bibir Lin Feng. Orang ini telah menghina dirinya, merendahkannya dengan mengatakan bahwa ia tak pantas bersama wanita secantik itu, lalu mengancamnya pula. Dan sekarang ia mengira satu kata, maaf, sudah cukup untuk menyelesaikan semuanya? Mulutmu benar-benar busuk, ujar Lin Feng datar. Begitu kata-kata itu jatuh, tangannya terangkat, lalu sebuah pukulan dilepaskan lurus ke depan. Boom! Kerumunan terkejut dan tersentak. Tubuh pria itu terlempar jauh, menghantam lantai dengan keras. Darah muncrat dari mulutnya, giginya berjatuhan satu persatu di atas lantai. Ia terbatuk hebat beberapa kali, sorot matanya dipenuhi kebencian. Namun pada akhirnya ia menundukkan kepala, tak berani lagi menatap Lin Feng. Orang selemah ini berani bersikap sok angkuh. Benar-benar menyedihkan, kata Lin Feng dingin, suaranya syarat penghinaan. Setelah itu, ia menoleh ke arah pemuda tadi, tersenyum tipis, lalu mengangguk. Seketika, mata pemuda itu dipenuhi cahaya kegembiraan yang tak tersembunyikan. Lin Feng berjalan menuju pagar balkon dan kembali memandang ke bawah. Di sana, lautan manusia terus bergerak, hiruk-pikuk dan semarak, seolah tak pernah berhenti. Di negeri Sueyu, upacara pernikahan memiliki banyak aturan dan makna. Orang-orang biasa bisa langsung menjadi suami istri tanpa upacara apapun. Bahkan beberapa kultivator memilih jalan itu. Namun bagi mereka yang memiliki kekuatan dan pengaruh, pernikahan adalah panggung untuk memamerkan kejayaan, sebuah perayaan megah untuk menunjukkan kebesaran mereka pada dunia. Kali ini, jenius muda dari Holy Courtyard Sueyu, Wen Renyan, akan menikahi Duan Yu, anggota klan kekaisaran yang memiliki roh darah. Sudah pasti, pernikahan ini akan berlangsung luar biasa megah. Mereka adalah kultivator bangsawan. Para pejabat tinggi, pangeran, dan bangsawan akan datang memberi ucapan selamat. Murid-murid Holy Courtyard Sueyu pun akan hadir dalam jumlah besar. Konon, pasukan besar telah mengelilingi kota kekaisaran, sementara tamu-tamu terus berdatangan dari luar kota. Di dalam kota kekaisaran sendiri, keluarga Duan Lai jelas ingin menjadikan acara ini sebagai peristiwa yang mengguncang seluruh negeri. Dalam beberapa bulan ke depan, pembicaraan tentang pernikahan ini tak akan pernah reda. Duan Yu, Wen Renyan. Lin Feng teringat pertemuan pertamanya dengan mereka. Saat pertama kali memasuki Akademi Langit, Duan Yu pernah mencoba memaksanya menampar wajahnya sendiri. Sementara itu, Wen Renyan selalu gemar memamerkan kekuatannya di Sekte Yunhai, berkali-kali mencoba membunuh Lin Feng demi membuktikan kehebatannya. Senyum tipis terukir di wajah Lin Feng. Di masa lalu, dalam hatinya, ia pernah bersumpah bahwa Wen Renyan harus mati. Dimanapun orang itu berada, apapun yang terjadi, ia akan membunuhnya. Namun kini, perasaan itu telah berubah. Yang ada di pikirannya hanyalah satu hal, menjadi lebih kuat. Jika suatu hari ia mencapai puncak alam Xuanqi, maka orang seperti Wen Renyan tak akan berarti apa-apa. Ia bisa membunuhnya kapan saja, bahkan di depan gerbang Holy Courtyard Sueyu sekalipun. Dulu, Duan Tianlang telah memusnahkan Sekte Yunhai, dan Wen Renyan memilih bergabung dengan Holy Courtyard Sueyu. Mari pergi, ujar Lin Feng pelan. Tubuhnya berkelebat, lalu mendarat di tengah kerumunan di luar. Meng Qing dan Lan Jiao mengikuti di belakangnya, ikut tenggelam dalam lautan manusia. Begitu mereka pergi, keheningan di restoran pun pecah. Suasana kembali riuh. Selama setengah tahun, Lin Feng tak terlihat, dan kini ia kembali muncul di kota kekaisaran. Setelah dianugerahi gelar markuis, ia sempat kembali ke kota Yangzhou. Sekarang, kehadirannya di kota kekaisaran jelas akan memicu kegemparan baru. Terlebih lagi, akhir-akhir ini banyak jenius tersembunyi mulai menampakkan diri di kota kekaisaran. Para kultivator muda berbakat bermunculan satu demi satu, seolah negeri Sueyu sedang memasuki era kebangkitan para jenius. Semua orang bertanya-tanya, kejutan apa lagi yang akan diciptakan Lin Feng kali ini. Setelah Lin Feng meninggalkan restoran, sebuah sosok perlahan muncul. Wajahnya tenang dan lembut, bagaikan bunga teratai murni yang mekar di kolam sunyi. Dialah King Xin, pemilik restoran.
Melihat tiga orang itu pergi, sorot matanya menunjukkan kelegaan, disertai ekspresi yang rumit. Ia teringat kunjungan terakhir Lin Feng ke restorannya. Saat itu, Lin Feng masih terlihat mentah, hanya seorang bocah di alam Ling Qi. Namun kini, ia merasakan sesuatu yang dalam, tak terduga, dan penuh misteri dari dirinya. Yang tersisa di hatinya hanyalah kekaguman. Dan yang terpenting, kali ini restoran miliknya tidak hancur lagi. Di luar kota kekaisaran, berdiri sebuah istana raksasa yang membentang luas. Itulah istana paling megah di luar tembok kota, milik Duan Lai, bangsawan dengan roh darah klan kekaisaran. Sebagai anggota klan Duan, istananya tentu harus agung dan megah. Saat ini, sebuah panggung besar telah didirikan di taman istana. Di atasnya berdiri banyak orang. Para tetua istana, bangsawan kaya, serta tokoh-tokoh berstatus tinggi. Selain mereka, hadir pula banyak pemuda. Wajah-wajah mereka dipenuhi semangat dan vitalitas. Tak diragukan lagi, mereka semua adalah kultivator berbakat, murid Holy Courtyard Sueyu, sekaligus sahabat Wen Renyan. Mereka berharap suatu hari nanti bisa mengikuti jejak Wen Renyan, menikahi wanita cantik dengan roh darah klan kekaisaran. Bagaimanapun juga, Duan Yu memiliki bakat luar biasa, roh darah yang kuat, serta status tinggi. Ia memang pasangan yang layak bagi Wen Renyan. Tak sulit membayangkan, reputasi Wen Renyan akan semakin bersinar di masa depan. Ia akan terus melangkah maju, hingga suatu hari menembus alam Xuanqi dan menjadi pilar negeri Sueyu. Lihat, Yu Tianchen dan Yu Tianxing juga datang. Bahkan klan Yu dan klan Yu hadir bersama, terdengar seruan kaget dari kerumunan. Di kejauhan, dua sosok tampan melangkah mendekat, membuat banyak orang terkejut. Klan Yu dan klan Yu adalah simbol kekuatan dan status. Kesombongan mereka begitu besar hingga Duan Tianlang pun harus memberi mereka muka, apalagi Duan Lai. Kehadiran mereka saja sudah merupakan kehormatan besar. Terlebih lagi, kedua pemuda itu sama-sama memiliki karakter Tian dalam nama mereka. Betapa mengerikannya latar belakang klan mereka. Status mereka luar biasa, dan banyak yang yakin suatu hari nanti mereka akan mencapai alam Tianqi. Yu Tianxing adalah murid Holy Courtyard Sueyu, mungkin memang sahabat Wen Renyan. Tapi Yu Tianchen, kenapa dia datang? Bisik banyak orang dengan rasa heran. Melihat itu, Duan Lai segera melangkah maju dan menyambut mereka dengan sopan. Tuan Muda Tianchen, Tuan Muda Tianxing, silakan masuk ke istana saya. Kehadiran kalian benar-benar menerangi tempat sederhana ini. Tak perlu terlalu sopan, Duan Lai, jawab Yu Tianxing sambil tersenyum tipis. Wen Renyan dan aku bersaudara. Tentu saja aku tak akan melewatkan pernikahannya. Lagi pula, Tianchen juga sahabat dekat Wen Renyan. Kerumunan pun terkejut. Jelas kali ini Wen Renyan telah memberikan Duan Lai wajah yang sangat besar. Yang paling diuntungkan bukan Wen Renyan, melainkan Duan Lai. Mata Duan Lai berkilat penuh kepuasan. Menantunya kelak jelas bukan orang sembarangan. Silakan duduk, tuan-tuan muda, kata Duan Lai ramah sambil memimpin jalan. Namun kedua pemuda itu sama sekali tak bersikap rendah hati. Mereka langsung menuju tempat tertinggi di panggung. Di negeri Sueyu, mereka adalah sosok yang diagungkan, para penguasa muda dengan darah bangsawan. Kemanapun mereka pergi, mereka terbiasa dipandang dengan kagum. Para sampah itu tak berkembang sama sekali. Masih sombong seperti dulu, gumam Lin Feng dari antara kerumunan, menatap dua bangsawan muda itu. Sudah lama ia tak bertemu mereka. Kesombongan mereka tetap sama. Mereka tak benar-benar kuat, hanya bergantung pada status klan dan mengira diri mereka hebat. Jika semua generasi muda klan Yu dan klan Yu seperti itu, cepat atau lambat klan mereka akan lenyap dari sejarah. Tentu saja, klan Yu dan klan Yu tetap kuat, meski tak bisa dibandingkan dengan klan kekaisaran. Bajingan munafik, terdengar suara mencemooh tak jauh dari Lin Feng. Ia terkejut, lalu menoleh. Seorang pria menatapnya sambil tersenyum dingin. Mau apa kau? Berani mencela orang di belakang, tapi ketika berhadapan langsung, kau tak berani berbuat apa-apa. Lin Feng sedikit terkejut. Rupanya Yu Tianchen dan Yu Tianxing juga punya pengagum fanatik. Memangnya aku tak berani? Jawab Lin Feng sambil tersenyum tenang. Sorot matanya berubah tajam dan agung. Energi pedang yang mengerikan memancar dari pandangannya, menghantam tubuh orang-orang itu. Jantung mereka berdegup liar, tekanan itu membuat mereka terhuyung mundur. Satu tatapan saja sudah cukup membuat mereka gemetar ketakutan. Sampah tak berguna, ujar Lin Feng datar. Ia pun berpaling, tak lagi memedulikan mereka. Wajah orang-orang itu berubah jelek, dipenuhi rasa malu dan amarah yang terpendam.
Bab 315, Betapa tak tahu malu. Gerakan kecil itu sama sekali tidak menarik perhatian siapapun. Tak seorang pun di sekitar Lin Feng memedulikannya. Seluruh perhatian mereka tertuju pada orang-orang yang berdiri di atas panggung. Para jenius dari klan Yu dan klan Yu telah tiba. Mereka menatap kumpulan para kultivator luar biasa di atas panggung dengan sorot mata penuh penilaian. Setiap murid Holy Courtyard Sueyu yang berdiri di sana tampak gagah dan penuh wibawa. Kerumunan memandangi mereka dengan kekaguman yang sunyi. Mereka semua adalah kultivator muda yang tampan, berbakat, dan memiliki potensi luar biasa. Di mata banyak orang, masa depan Sueyu berada di tangan generasi ini. Mereka adalah para kultivator muda paling menonjol di negeri Sueyu, calon pilar-pilar negeri di masa depan. Tentu saja, sebagian besar orang berpikir demikian. Namun ada pula sebagian kecil yang berpendapat bahwa di Sueyu masih ada jenius yang jauh lebih mengerikan. Hanya saja mereka tak suka tampil di permukaan. Para jenius sejati itu memandang rendah acara-acara semacam ini. Panggung mereka bukanlah panggung pernikahan, melainkan medan pertempuran, tempat kemuliaan sejati dipertaruhkan. Bahkan ada beberapa orang yang benar-benar meremehkan para jenius muda yang berdiri di atas panggung. Mereka memandang rendah dari lubuk hati terdalam. Salah satu di antaranya adalah Lin Feng. Suasana tetap ramai dan hiruk-pikuk. Orang-orang menikmati kemeriahan dengan wajah penuh senyum. Di kejauhan, di sepanjang jalan besar, banyak sosok tampak bergerak menuju istana. Mereka adalah rombongan yang menyebarkan kabar pernikahan ke seluruh penjuru Sueyu. Seakan-akan klan Duan ingin seluruh dunia tahu bahwa jenius Holy Courtyard Sueyu, Wen Renyan, akan menikahi putri kecil Duan Yu. Di belakang rombongan itu, semakin banyak orang mengikuti. Mereka semua datang karena tergoda ingin menyaksikan langsung pernikahan tersebut. Mereka ingin melihat sendiri jenius Holy Courtyard Sueyu menikahi putri klan kekaisaran. Suasana menjadi semakin meriah. Semua orang telah mendengar bahwa banyak murid unggulan Holy Courtyard Sueyu akan hadir. Bahkan kabar tentang kedatangan Yu Tianchen dan Yu Tianxing membuat banyak orang terkejut setengah mati. Sepertinya datang ke sini benar-benar keputusan yang tepat. Mereka bisa menyaksikan begitu banyak tokoh luar biasa. Terutama Yu Tianchen dan Yu Tianxing. Keduanya adalah kultivator muda yang benar-benar luar biasa. Aura kesombongan dan kebanggaan terpancar jelas dari tubuh mereka. Seperti yang diduga, jenius dari klan besar memang berbeda. Namun di tengah kegembiraan itu, tokoh utama pernikahan, Wen Renyan dan Duan Yu, masih belum menampakkan diri. Saat itu, Duan Lai tiba-tiba berdiri di atas panggung dan mengangkat tangannya, memberi isyarat agar kerumunan tenang. Perlahan, suara bising mereda. Semua orang menunggu, ingin mendengar apa yang akan ia katakan. Duan Lai berdeham pelan, lalu berkata, "Merupakan kehormatan besar bagiku melihat kalian semua datang ke istanaku hari ini. Sekarang, izinkan aku mengatakan beberapa hal. Wen Ren yang dahulu adalah murid paling menonjol di sekte Yunhai. Meski usianya masih muda, masa depan sekte itu berada di tangannya. Ia bahkan dipersiapkan sebagai calon kepala sekte berikutnya. Namun sayang, sekte Yunhai dimusnahkan oleh Duan Tianlang. Meski begitu, Wen Ren yang tidak dibunuh karena bakat alaminya yang luar biasa. Saat itu, ia baru berusia 17 tahun. Masih muda, namun sudah berani menolak tawaran Duan Tianlang dan memilih mati bersama sekte Yunhai. Pada akhirnya, karena kebaikan hati Duan Tianlang, Wen Ren yang berubah pikiran dan bergabung dengan Holy Courtyard Sueyu. Di sana, ia tumbuh menjadi murid unggulan. Dengan kemampuan dan bakatnya, ia diakui sebagai jenius luar biasa dan dihormati oleh semua orang. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa bakat Wen Ren yang sangat tinggi, sungguh menonjol. Inilah alasan mengapa aku menerima Wen Ren yang sebagai menantuku, untuk menikahi Duan Yu. Nada suara Duan Lai dipenuhi kebanggaan. Dalam kata-katanya, Wen Ren yang digambarkan sebagai pemuda sempurna, berbakat, berbudi luhur, dan luar biasa. Semua itu tentu saja dihias agar menantu masa depannya tampak tanpa celah. Karena kelak mereka akan berbagi kehormatan yang sama. Berbagai bisikan pun menyebar di tengah kerumunan. Betapa kuatnya. Murid paling berbakat dari sekte Yunhai, calon kepala sekte. Meski sekte itu telah hancur, kemanapun ia pergi, Wen Ren yang tetap diakui sebagai jenius. Bahkan Duan Tianlang pun tak tega membunuhnya. Tak heran ia layak menikahi Duan Yu yang memiliki roh darah. Namun ada pula sebagian orang yang menyimpan keraguan. Mereka tahu bahwa Lin Feng, yang menghilang dari kota kekaisaran selama setengah tahun terakhir, juga pernah menjadi murid sekte Yunhai. Benarkah Wen Renyan adalah murid paling berbakat di sana?
Sorot mata Lin Feng dipenuhi ejekan. Wen Renyan, murid paling berbakat? Yang paling menggelikan adalah klaim bahwa Wen Renyan menolak Duan Tianlang dan digambarkan sebagai sosok berbudi luhur. Demi menjaga muka, Duan Lai tak ragu melukiskan Wen Renyan sebagai menantu sempurna. Ia bukan hanya memberi muka pada putrinya, tetapi juga berusaha mengangkat wibawanya sendiri. Yang lebih konyol lagi adalah betapa banyak orang yang benar-benar tertipu dan mempercayai semua omong kosong itu. Banyak yang memuji Wen Renyan seolah-olah memujanya. Baiklah, aku tak akan berbicara lebih panjang lagi. Mari kita sambut mempelai pria dan wanita, kata Duan Lai sambil tersenyum, lalu perlahan duduk kembali. Pada saat itu juga, seberkas cahaya cemerlang tiba-tiba muncul di istana. Cahaya itu begitu indah, lalu dalam sekejap berubah menjadi sinar luas yang menyelimuti seluruh area. Semua orang mengangkat kepala, menatap langit. Mereka melihat 5 cahaya menyilaukan membentang di angkasa. Di bawah cahaya itu, sesuatu perlahan turun. Hah? Kerumunan terkejut. Dari cahaya tersebut, tampak 2 sosok. Seorang pemuda tampan menggendong seorang wanita cantik dalam pelukannya. Keduanya perlahan turun dari langit dan mendarat di atas panggung dengan cara yang memukau. Cahaya itu pun meredup, memperlihatkan wajah mereka dengan jelas di hadapan semua orang. Pahlawan dan kecantikan, pasangan yang sempurna, pikir banyak orang dengan mata berbinar. Wen Renyan tampak bersinar, gagah dan berwibawa, seperti seorang pahlawan sejati. Sikapnya alami dan bebas. Duan Yu di sisinya tampak cantik dan anggun, bagaikan permata berharga. Keduanya terlihat sangat serasi. Lin Feng juga memandang mereka. Ia teringat Wen Renyan 2 tahun lalu. Kini, Wen Renyan tampak jauh lebih dewasa, auranya lebih kuat, sikapnya tinggi dan angkuh. Sedangkan Duan Yu kini tampak lebih cantik dan memesona dibanding masa lalu. Jejak kekanak-kanakan telah lenyap, digantikan kematangan yang menggoda. Wanita seperti ini memang langka. Sayangnya, ia telah memilih orang yang salah. Karena Lin Feng ada di sini, Wen Renyan sudah ditakdirkan mati. Wen Ren, kau juga sebaiknya mengatakan beberapa patah kata, ujar Duan Lai sambil tersenyum ke arah Wen Renyan. Wen Renyan mengangguk ringan, lalu menatap kerumunan dan berkata, aku, Wen Renyan, pernah berkultivasi di Sekte Yunhai dan menjadi jenius nomor 1 di sana. Seperti yang dikatakan ayah mertua, aku diakui oleh semua orang dan dipersiapkan sebagai calon kepala sekte. Namun takdir berkata lain. Sekte Yunhai dimusnahkan, dan karena serangkaian kebetulan, aku menjadi murid Holy Courtyard Sueyu, tempat di mana aku dihormati oleh semua orang. Aku selalu berusaha sekuat tenaga di jalan kultivasi, terus mengejar peningkatan. Dan hari ini, merupakan kehormatan terbesar bagiku untuk menikahi Duan Yu. Aku akan mencintainya, menjaganya, dan tak akan pernah meninggalkannya. Tak perlu lagi membicarakan kelebihanku. Ayah mertua telah menjelaskannya dengan jelas. Hari ini, kalian semua menyaksikan bagaimana aku menggendong Duan Yu dalam pelukanku. Kata-katanya terdengar tulus, membuat banyak orang mengangguk setuju. Wen Ren yang dianggap pilihan yang baik, berbakat, rendah hati, dan pantas berdampingan dengan Duan Yu. Bagus, seru Duan Lai dengan wajah berseri-seri. Tak perlu lagi memuji betapa hebat Wen Renyan. Keduanya pasti akan mencapai hal-hal besar bersama. Benar, Wen Renyan sungguh luar biasa. Masa depannya penuh peluang tanpa batas. Di tengah kerumunan, pujian demi pujian terus mengalir. Ternyata ini pertama kalinya aku melihat orang setak tahu malu ini. Menjijikkan sampai membuatku mual. Suara dingin itu tiba-tiba memecah udara. Sekejap, seluruh pujian terhenti. Semua orang terdiam. Seseorang benar-benar berani menghina Wen Ren yang tepat di hari pernikahannya. Lebih mengejutkan lagi, orang-orang di atas panggung semuanya adalah tokoh berstatus tinggi. Namun masih ada yang berani merendahkan mereka? Kerumunan segera menoleh, mencari sumber suara itu. Tak lama kemudian, mereka melihat sebuah sosok keluar dari keramaian dan perlahan melangkah naik ke atas panggung. Ia mengenakan jubah putih sederhana, tidak mewah, namun bersih dan rapi. Rambutnya panjang, wajahnya halus, sikapnya tenang, tidak angkuh namun juga tidak terikat. Seolah-olah tanah di bawah kakinya akan retak karena keteguhan dan kebesaran yang ia pancarkan. Bersambung.